Kecewa boleh, namun tidak perlu panjang-panjang, karena ya jika kita lihat dari torehan hasil Persik Kediri musim ini sudah sangat baik dari apa yang diraih di musim-musim sebelumnya. Ya, halo teman-teman, pertandingan dari BRI Liga 1 pekan ke-34 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim tuan rumah Persebaya berhadapan dengan Persik Kediri. Persebaya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 2-1. Ya, gol dari Persebaya cetak oleh Wildan di menit ke-53, lalu berhasil disamakan oleh Fitra Ridwan di menit ke-57. Lalu di penghujung babak yang kedua, Paulo Henrique keluar sebagai pahlawan dari Persebaya Surabaya, sekaligus mencetak gol kemenangan bagi Persebaya. Jika kita lihat dari segi pertandingan hari ini, sebenarnya Persik Kediri mampu menguasai jalannya pertandingan sejak babak pertama. Dan di catatan saya pribadi, Persik Kediri babak pertama memiliki 3 peluang besar yang jika dimaksimalkan seharusnya bisa menjadi gol bagi Persik. Yang pertama adalah situasi saat Flavio Silva mendapatkan umpan terbosan J. Valente dan dalam keadaan one on one dengan Andika Ramadhani. Namun tendangan dari Flavio berhasil dihentikan oleh Andika. Lalu dua peluang lainnya yakni melalui Faris Aditama. Yang keduanya prosesnya sama, dari J. Valente yang memberikan umpan terbosan, namun Faris gagal memanfaatkan peluang, di mana dua-duanya juga berhasil dihentikan oleh Andika Ramadhani. Ya, efektivitas serangan menjadi problem Persik Kediri di babak pertama. Lalu di babak yang kedua, Persebaya berhasil unggul melalui Wildan, melalui bola muntah hasil tendangan dari Robson Duarte, bola membentur tiang, dan bola rebound menghampiri Wildan yang tanpa penjagaan melakukan sepakan keras ke gawang dari Eko Saputro. Ya, dan dari segi pertandingan ini, ya ini sebenarnya Persik mampu menguasai jalannya pertandingan, namun hukum di sepak bola, siapa yang tidak bisa memanfaatkan peluang, maka biasanya di ujung pertandingan akan berakhir dengan kekecewaan. Dan hari ini dialami Persik Kediri, ada 3 peluang besar di babak pertama, namun gagal dikonversi menjadi gol. Di babak kedua tertinggal lebih dahulu, sempat menyamakan skor, namun di penghujung laga Paulo Henrique menjadi pahlawan Persebaya sekaligus menghukum Persik Kediri dengan kekalahan di laga terakhir dari BRI Liga 1. Ya, jika kita lihat, ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini menjadi hasil yang kurang bagus bagi Persik Kediri. Namun jika tarik lebih panjang lagi, di awal atau di musim ini Persik mampu tampil cukup impresif dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana di 2 tahun sebelumnya kita selalu finish di peringkat 11, dan di babak tahun pertama selalu berkutat di zona bawah atau di papan di zona degradasi. Namun di putaran kedua berhasil bangkit, dan 2 musim berturut-turut kita seperti itu. Dan di musim ini, di sejak awal musim atau putaran pertama, kita mampu bersaing meskipun sempat tersyok-syok di papan bawah, namun kita berhasil naik sampai masuk ke 10 besar dan sempat menduduki peringkat 5 besar. Namun akhirnya di penghujung BRI Liga 1 kita harus turun karena memang dari segi permainan Persik Kediri mengalami penurunan. Oke, jadi ini tidak perlu menjadi kekecewaan bagi kita. Kecewa boleh, namun tidak perlu panjang-panjang, karena ya jika kita lihat dari torehan hasil Persik Kediri musim ini sudah sangat baik dari apa yang diraih di musim-musim sebelumnya. Ya, mungkin di pekan-pekan atau di musim depan perlu adanya evaluasi dari segi pemain, bagaimana kita perlu menguati baik dari pemain inti ataupun pemain cadangan. Ya, kita perlu menyamakan dari segi kualitasnya agar tidak jomplang, dan jika ada pemain yang absen selalu ada backup yang cukup sepadan, karena di musim ini terutama di akhir musim beberapa pertandingan terakhir ketika pemain inti absen karena cedera ataupun akumulasi kartu, dan selalu yang menjadi backup atau pemain cadangan yang menjadi backupnya performnya selalu di bawah dari pemain inti, jadi selalu menjadi masalah. Dan ini yang membuat Persik Kediri dalam beberapa match terakhir gagal meraih kemenangan dan cenderung sangat banyak kebobolan. Jika saya tidak salah, dalam beberapa match terakhir ini, 3 match terakhir dan melawan Persebaya ini tadi, Persik Kediri sudah kebobolan 18 gol. Jumlah kebobolan sangat banyak dan tidak pernah clean sheet dalam beberapa pertandingan terakhir, dan ini perlu dievaluasi lagi jika di musim depan Persik ingin target yang lebih tinggi lagi. Artinya hal ini perlu
amati dan perlu diwaspadai. Yang pertama adalah kualitas yang sepadan antara pemain inti dan juga pemain cadangan, dan juga memaksimalkan setiap pemain di lini per lini, khususnya pemain asing, dimana saat ini kita punya 1, 2, 3, ada 6 pemain asing, namun saya rasa yang 5 sudah cocok, sudah sesuai. Namun Zé Valente kan pemain pinjaman, jadi tidak tahu apakah dipermanenkan atau dilepas. Lalu Renan Silva apakah diperpanjang ataukah tidak, dan Flavio Silva kemungkinan besar akan diperpanjang. Dan mungkin dari segi Simon Lingbo, posisi Simon Lingbo ya, mungkin Simon Lingbo untuk posisi wingback kanan mungkin masih bisa diisi oleh pemain lokal Indonesia saja. Lalu untuk pemain asing berikutnya kita mungkin bisa mencari seorang striker murni ataupun winger. Jika ingin Flavio tetap diletakkan di center forward atau striker tengah, maka kita cari winger yang sepadan, ataupun jika tidak, biarkan Flavio di posisi winger, lalu kita mencari striker murni yang bisa mengangkat performa dari tim Persik Kediri. Karena saya lihat dari segi penampilan Simon Lingbo tidak buruk, namun jika kita maksimalkan kuota asing, ya posisi dari Simon Lingbo ini kurang efektif jika diisi oleh pemain asing, dan kita bisa menggunakan tenaga pemain asing untuk di posisi-posisi yang lebih penting. Oke, lalu dari segi kiper, ya nampaknya kita perlu refresh, kita perlu mencari kiper yang lebih berpengalaman. Musim lalu kita punya Kartika Aji sebenarnya, namun ternyata putus kontrak atau dijual, lalu menjadikan seorang Digri Yusron. Digri Yusron sempat tampil bagus, namun di penghujung kompetisi penampilannya cenderung turun dan sangat buruk, hampir tidak pernah melakukan clean sheet. Dan kiper cadangan pun Eko Saputro tampil 2 pertandingan kemarin menjadi pengganti saat bertemu dengan PSS, dan di pertandingan ini dia bermain secara starter dan kebobolan 3 gol dari 2 penampilannya. Dan ya, harus dievaluasi lagi. Dan musim ini Arthur juga sudah pensiun dan kemungkinan akan bergabung dengan manajemen Persik. Ya, semoga ada evaluasi besar-besaran jika ingin Persik target musim depan bisa lebih tinggi dari musim ini. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini terkait dari Persik Kediri. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.